Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa kelas 12 Sekolah Sukma Bangsa Biren. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan mengkaji surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Untuk langkah yang pertama kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selanjutnya kita akan menganalisa tajwid. Bisa dilihat di sini kata-kata yang bergaris bawah itu ada tanwin bertemu dengan huruf waw di dua tempat. Kemudian ada mim bertemu dengan waw juga. Selanjutnya pada kaf dan ba. Kita lihat dulu yang di awal, tanwin bertemu dengan waw. Bacaannya qiyamau wa qu'uda. Qiyamau, tanwin bertemu dengan waw ini dibaca berdengung, diiringi dengan berdengung, seraya memasukkan huruf mim ke dalam huruf waw. Ini adalah hukumnya idgham bil gunnah atau idgham ma'a gunnah ya. Di selanjutnya ada qu'udau, sama juga. Ini hukumnya idgham bil gunnah atau idgham ma'a gunnah diiringi dengan berdengung. Dan ada wa 'ala junubihim wa. Nah, mim mati bertemu dengan waw itu tidak berdengung, itu hukum bacaannya izhar syafawi. Lanjut lagi ada ma khalaqta. Kita pantulkan bacaan huruf kaf karena kaf termasuk dari salah satu dari 5 huruf qalqalah. Kaf, ta, ba, jim dan dal. Selanjutnya ada subhanaka, subhana. Ini juga termasuk huruf qalqalah. Baik, untuk tajwid Ibu kira cukup dulu. Setiap kita akan menganalisa nanti ayat, kita juga akan mengkaji tajwid. Tahap berikutnya adalah kita memahami makna ataupun arti dari setiap kosakata. Ya, kita lihat yang pertama itu ada inna. Inna itu bermakna sesungguhnya. Fi khalqis samawati, pada penciptaan samawat, langit, wal ardi, bumi. Wakhtilafi pergantian dan pergantian. Al-lail wan nahar, malam dan siang. La ayati liulil albab, sebagai tanda bagi orang yang berakal. Lanjut ayat berikutnya, alladzina, orang-orang yang yadhkurunallah, mengingat Allah, qiyamau, keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Oke, satu persatu ya akan kita kaji dari isi kandungan ayat. Untuk ayat yang 190, di sini kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana Allah menghiasi langit dengan matahari, ada malam hari, ada bulan, ada bintang, begitu indahnya. Kemudian bagaimana lagi Allah menciptakan bumi. Bumi dengan hamparan lautan yang luas, dengan gunung-gunung yang tinggi, kemudian terjadinya perputaran. Ada malam, ada siang, itu untuk menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Itu diciptakan untuk apa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Oke, dilanjutkan ayat berikutnya. Siapakah ulul albab itu? Ada penjelasan di ayat 191, yaitu orang-orang yang yazkurunallah, selalu memikirkan Allah. Kapan dia memikirkan Allah? Qiyaman, keadaan dia sedang berdiri. Wa qu'udan, sedang duduk. Wa 'ala junubihim, dan kondisi berbaring. Dalam hal apa saja, kondisi bagaimanapun, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, itu akan menimbulkan rasa iman, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang didapatkan dari ayat ini? Ada 2 hal. Yang pertama sekali di sini adalah hukum kita untuk menuntut ilmu. Ada hukum di situ bahwa dengan kita memikirkan ciptaan Allah, kita menganalisa, kita menafsir, sehingga terciptanya suatu ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya di sini ada hukum tarbawi. Apa hukum tarbawinya? Kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Di sini ada
objek zikir. Objek zikir kita itu Allah. Selalu kita ingat adalah Allah. Ada juga objek fikir. Objek fikir kita itu berasal dari akal. Nah, di sini kenapa? Didasarkan pada pengenalan Allah itu dari qalbu. Mengenal Allah itu dari hati. Kemudian kita mengenal alam raya, alam semesta ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah itu dengan akal, dengan berfikir. Nah, kita silahkan membiarkan akal kita seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk memikirkan segala penciptaan alam raya ini, segala penciptaan langit dan bumi. Namun akal kita punya keterbatasan untuk memikirkan zat Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi. Silahkan berpikir tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Kenapa kita tidak boleh berpikir? Karena akal kita memiliki keterbatasan. Kita tidak sanggup menjangkau zat Allah. Nah, sehingga disitulah silahkan sebagai umat manusia, umat yang ulul albab, sebagai orang yang memiliki akal, kecerdasan, kita berpikir segala-galanya akan menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah. Ya, baik, untuk pembahasan 2 ayat ini itu saja pertemuan kita kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema yang lain lagi. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama kita cukupkan. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang lain lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.